Kalian tahu tidak, bimbingan dan konseling bukan hanya tentang memberi nasihat, tapi ruang aman di mana setiap orang berani berbagi beban, mencari jalan keluar dan merasa tidak sendirian dalam menghadapi masalah. Seringkali tantangan terbesar bukan pada masalahnya sendiri, tapi pada keberanian kita untuk mulai berbicara. Nah, masalah tidak menjadi lebih ringan jika disimpan sendiri. Bimbingan dan konseling adalah tempat di mana kamu boleh lemah sebelum menjadi lebih kuat. Mari kita lihat bagaimana satu ruang aman dapat mengubah kebingungan menjadi harapan. Simulasi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah bimbingan dan konseling. Perkenalkan, nama saya Sahratul Jannah dengan NIM 208241130 berperan sebagai konselor. Perkenalkan, nama saya Reza dengan NIM 208241120 berperan sebagai konseling. Di dunia perkuliahan, seringkali ada jiwa yang lelah terhadap situasi tertentu, dan ekspektasi di sekeliling menuntut mahasiswa harus selalu terlihat tegar, kuat, dan tidak boleh tampak rapuh. Di sini menceritakan seorang mahasiswa yang berusaha sekuat tenaga menahan beban itu sendirian, memendam suaranya untuk tidak meminta bantuan. Sampai pada akhirnya, ia tidak sanggup lagi menyembunyikan kelelahan hatinya dan memberanikan diri untuk mencari tahu dan berjalan menuju ruang konseling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk. Baik, perkenalkan, nama saya Sahratul Jannah, konselor yang akan menemani kamu berbicara hari ini. Boleh saya tahu nama kamu siapa? Perkenalkan, nama saya Reza, mahasiswa semester 4. Baik Reza, terima kasih sudah mau berbagi tempat dan waktu dengan saya hari ini. Saya akan bantu carikan jalan terbaiknya ya. Apakah kamu sudah merasa cukup siap untuk mulai perbicaraan ini? Iya Kak, terima kasih atas penjelasannya, saya siap kok. Bagus. Sekarang, bagaimana kabarmu hari ini? Saya lihat ada beban berat yang terlihat di wajah kamu. Sejujurnya Kak, rasanya saya sedang di titik terendah. Nah, semua hal seolah menumpuk sekaligus dan saya tidak tahu harus mulai dari mana. Rasanya lelah sekali sampai kadang susah tidur di malam hari. Saya bisa merasakan kelelahanmu dari cara kamu berbicara. Reza, boleh ceritakan lebih detail apa saja yang sedang membebani pikiran kamu belakangan ini? Sekarang saya semester 4, beban kuliah makin berat, terus terutama tugas observasi sekolah benar-benar bikin pusing. Terus data yang saya kumpulkan saat ini tidak sinkron dengan rencana awal. Dosen pembimbing juga meminta revisi berkali-kali, padahal batas pengumpulannya tinggal beberapa hari lagi. Nah, saya sudah begadang tiap hari, tapi rasanya belum cukup. Baik, itu pasti sangat melelahkan ya, berjuang sendiri menghadapi tekanan tugas dan waktu yang sangat mepet. Lalu mungkin ada lagi yang membuat kamu merasa berat belakangan ini? Ditambah lagi orang tua saya setiap kali menelpon pasti bertanya, kapan sih selesai observasinya, kapan mulai PKL, dan kapan kira-kira lulusnya. Mereka berharap saya bisa lulus tepat waktu, bahkan bisa cepat selesai supaya segera bekerja dan membantu keluarga. Terus rasanya harapan mereka begitu besar. Nah, saya juga takut sekali kalau saya tidak bisa memenuhinya. Saya takut mengecewakan mereka. Oh, jadi selain tekanan tugas akademik, kamu juga memikul beban harapan orang tua yang membuatmu merasa harus sempurna ya?
Apakah selain itu ada hal lain yang mengganggu pikiranmu? Kamu bisa mengutarakan semuanya di sini. Kadang saya juga membandingkan diri dengan teman sekelas. Mereka terlihat santai saja menyelesaikan tugasnya. Nah, sedangkan saya masih tertinggal. Rasanya saya lama sekali kalau tidak bisa menyelesaikan dengan mudah seperti mereka. Terima kasih sudah berani untuk bercerita semuanya. Itu butuh keberanian yang sangat besar. Nah, pertama, izinkan saya menyampaikan bahwa semua perasaan yang kamu rasakan itu sangat wajar. Menjadi mahasiswa semester 4 yang mulai menghadapi dunia nyata dan harapan orang terdekat pasti terasa sangat berat sekali. Terima kasih sudah mengerti, Kak. Nah, mari kita bedah pelan-pelan ya. Kamu bilang kamu takut gagal dan mengecewakan orang tua. Menurutmu, ketakutan itu lebih banyak datang dari harapan orang lain atau juga ada tuntutan keras dari dirimu sendiri untuk menjadi yang terbaik? Coba kamu jelaskan. Mungkin keduanya, Kak. Saya memang ingin membanggakan orang tua, tapi saya juga ingin membuktikan kalau saya mampu. Nah, saya tidak mau dianggap lemah dan tidak berguna. Ya, saya mengerti. Sekarang coba kita gunakan cara pandang yang berbeda ya. Kita menggunakan teknik reframing. Selama ini kamu merasa tugas observasi sebagai satu beban yang sangat besar dan harus diselesaikan sekaligus. Nah, bagaimana kalau kita bagi menjadi langkah-langkah yang kecil? Misalnya, hari ini fokus merapikan data yang ada beserta perbaikan bagian yang kurang sesuai. Baru setelah itu konsultasi ke dosen. Tidak perlu mengerjakan semuanya dalam sekaligus atau dalam satu hari. Nah, bagaimana menurutmu? Kalau itu terdengar lebih ringan, Kak. Saya terlalu buru-buru sampai lupa membagi waktu. Bagus. Nah, lalu soal harapan orang tua, apakah kamu sudah pernah mencoba berbicara terus terang tentang kesulitan yang kamu rasakan? Kadang orang tua tidak tahu betapa beratnya apa yang kamu hadapi karena kamu selalu terlihat kuat dan tidak mau bercerita di hadapan mereka. Belum pernah, Kak. Dan saya takut mereka khawatir atau malah kecewa kalau tahu saya kesulitan. Orang tua yang menyayangimu akan lebih senang ketika dia tahu kamu jujur dan berusaha daripada kamu memendamnya sendirian sampai jatuh sakit. Kamu tidak perlu menyelesaikan semuanya sendirian, Reza. Ada orang yang siap mendukungmu asalkan kamu berani untuk berbagi cerita dengan mereka. Terima kasih banyak ya, Kak. Setelah bicara begini, rasanya dada saya jauh lebih lega. Nah, saya terlalu fokus pada hasil sampai akhirnya lupa menghargai usaha yang sudah saya lakukan sejauh ini. Nah, senang sekali rasanya melihatmu lebih tenang sekarang. Ingat ya, kegagalan atau kesulitan sementara bukan berarti kamu gagal seumur hidup. Itu hanya bagian dari proses kamu belajar. Iya, Kak, saya akan mencoba mulai dari angka kecil dulu dan nanti saya akan mencoba berbicara baik-baik sama orang tua. Nah, saya sangat bangga sekali dengan keberanianmu hari ini. Kita buat kesepakatan ya, jadi minggu depan di jam yang sama kita akan bertemu lagi untuk melihat perkembangan langkah kecil yang sudah kamu lakukan. Kalau di tengah jalan ada kesulitan, jangan ragu untuk berbagi dan menghubungi saya lagi. Baik, siap, Kak. Terima kasih banyak atas bimbingannya. Sama-sama Reza, semoga kamu diberi kekuatan dan ketenangan. Semangat ya, kamu hebat dan selamat beraktivitas kembali. Baik, terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah Masalah mungkin tidak hilang seketika, tapi kita tidak lagi berjalan sendirian dalam menghadapinya. Nah, ingatlah, bertanya dan meminta bantuan bukan tanda lemah, tetapi langkah berani untuk terus melangkah maju. kau tak berhenti. Terima kasih kau tak Bimbingan dan konseling, ruang untuk dipahami, tempat untuk tumbuh, dan jalan untuk menemukan harapan.
Terima kasih sudah menyaksikan simulasi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah